Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi. Kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang ke-11 pembelajaran daring pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Kesempatan kali ini kita masih membahas bab 3 atau melanjutkan dari yang kemarin bab 3, yaitu peradaban emas dinasti Abbasiyah dengan subbab kemajuan administrasi pemerintahan, militer, dan kebijakan politik dinasti Abbasiyah. Kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu administrasi pemerintahan. Ini dalam menuju ke masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini memperbarui sistem dan membentuk dewan, ya. Jadi kata kuncinya adalah memperbaharui sistem dan membentuk dewan atau departemen baru dengan cara koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Ini ketika Khalifah Al-Mansur, yaitu menjadikan Qadhi bekerjasama dengan polisi rahasia. Qadhi itu adalah hakim, polisi rahasia itu kalau sekarang adalah Intel, Dewan Pajak, dan Dewan Jawatan Pos. Kemudian ketika zaman Al-Mahdi membentuk Dewan At-Tauqi, Dewan Az-Zimari, Dewan Penyelidik Kekuasaan, Departemen Kepolisian Pos, Pengadilan Tingkat Tinggi. Kemudian ketika zaman Ar-Rasyid ini memperbaiki pengelolaan Baitul Mal. Kalau Baitul Mal sekarang adalah bisa disebut dengan Bank Indonesia ataupun sesuatu yang mengurus harta. Kemudian administrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbaiki administrasi militer dengan cara membentuk Diwanul Jun, yaitu mengatur sebuah organisasi militer dan mengatur organisasi militer dan sesuatu yang berhubungan dengan militer, pertahanan, dan keamanan negara. Kemudian dari organisasi militer atau Diwanul Jun tersebut ini terdiri dari beberapa pengawal khalifah yang disebut dengan Haros. Kemudian ada pasukan tetap atau Jun, pasukan sukarela atau Tawiyah, kemudian pasukan tetap atau Jundi. Kemudian ada lagi pasukan reguler, yaitu pasukan infanteri atau harbiah, atau sekarang adalah pasukan pejalan kaki dan pasukan tempur. Ini adalah pasukan yang sangat banyak dan yang paling pertama dalam melakukan pertempuran. Kemudian ada pasukan pemanah atau romiyah, kemudian ada pasukan kavaleri atau fursan. Ini pasukan berkuda. Tujuannya atau tugasnya adalah sebagai pasukan pengejut. Ketika terjadi peperangan, kemudian beliau masuk untuk mencapai tempat yang paling jauh. Itu pasukan berkuda. Untuk selanjutnya, bagian politik atau sistem politiknya yang pernah kita bahas atau pernah kita tahu, itu dibagi menjadi 4 periode. Periode 1 Abbasiyah 1, pengaruh Persia 1, Abbasiyah 2, pengaruh Turki 1, kemudian Abbasiyah 3, pengaruh Persia 2, Abbasiyah 4, pengaruh Turki 2. Di mana pengaruh-pengaruh tersebut itu berasal menjadikan perubahan sistem sesuai dengan perubahan sistem politik, sosial, dan budaya sesuai dengan tempat tersebut. Nah, kemudian pengaruh-pengaruh yang lainnya maksudnya adalah sistem politiknya itu mempengaruhi terjadi beberapa perubahan, adalah antara lain yaitu kekhalifahan mulai melemah. Di sini khalifah ini mulai melemah di setiap kepemimpinan itu pasti akan mengalami kelemahan karena disebabkan ada beberapa hal. Kemudian munculnya Daulah Umayyah II. Kemudian ada Afrika, muncul Daulah Idrisiyah di Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, Iqsidiyah di Mesir, kemudian juga munculnya dinasti Fatimiyah. Jadi munculnya beberapa daulah ataupun dinasti ini masih bersamaan dengan periode dinasti Abbasiyah, namun kekhalifahan Abbasiyah sudah mulai mengalami penurunan. Itu adalah sistem politik. Ini berpengaruh karena adanya perubahan sistem politik, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya adalah kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Sistem sosial secara umum menurut Jos Zaidan dalam bukunya Tamadun Islam membagi masyarakat menjadi dua,
yaitu masyarakat khusus dan masyarakat umum. Masyarakat khusus termasuk khalifah, keluarga khalifah, pejabat negara, bangsawan yang bukan Bani Hashim, kemudian petugas khusus. Kelas umum adalah seniman, ulama, fuqaha, sejarawan, pengusaha, kemudian tukang dan petani. Namun untuk membedakan ini dibuatlah agar tidak terjadi kesenjangan, dibuatlah badan negara yang mana berisi wakil dari semua golongan, baik dari golongan khusus maupun dari kelas umum, baik dari khalifah, keluarga khalifah, wakil dari seniman, ulama, pengusaha dan lain sebagainya. Kemudian kemajuan sistem ekonomi. Secara umum dinasti Abbasiyah ini ditopang oleh kemajuan ekonominya ditopang oleh perdagangan, pertanian dan industri. Untuk memajukan perdagangan, dinasti Abbasiyah membuat sumur dan tempat istirahat bagi kafilah, kemudian juga membangun armada laut untuk menghalau pembajak laut, kemudian meringankan pajak bagi petani, bahkan sebagian dihapuskan. Kemudian mempunyai mata uang yang disebut dengan dinar. Berikut adalah salah satu contoh mata uang yang pernah ditemukan, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah yang ditemukan di daerah Palestina. Kemudian selanjutnya adalah kemajuan di bidang budaya. Dalam kebudayaan dinasti Abbasiyah secara umum ini terjadinya beberapa asimilasi. Asimilasi ini adalah perpaduan dua kebudayaan yang menghilangkan ciri kepribadiannya masing-masing. Ini adalah sebenarnya istilah dalam pelajaran IPS dalam bab hubungan sosial. Ya, nanti silakan dibuka lagi tentang asimilasi. Kemudian asimilasi ini terjadi karena bersatunya dari berbagai suku bangsa, suku, agama, dan budaya. Yang pertama adalah dari pengaruh Persia. Kemudian dari pengaruh Persia ini memunculkan pembentukan wazir, kemudian memunculkan pemindahan ibu kota. Kemudian dari India, pengaruh India adalah adanya pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Antaranya adalah pengaruh perdagangan. Jadi perdagangan ini pengaruh secara langsung. Dan sebenarnya dari perdagangan ini yang berasal dari India nanti sebenarnya ada hubungannya dengan masuknya Islam yang ada di Indonesia. Kemudian di Yunani ini adalah munculnya sekolah tinggi yang ada di Jundisabur, Haran, pertemuan, kemudian ada Iskandaria ibu kota. Ini pengaruh dari Yunani. Kemudian Arab, pengaruh dari Arab adalah munculnya bahasa Arab yang mana bahasa Arab ini digunakan sebagai bahasa resmi, bahasa pengantar, kemudian bahasa pengantar di sekolah menjadi bahasa resmi dan bahasa nasional ketika tersebut. Silakan dilihat modul halaman 35 sampai 30. Yang selanjutnya tugas daring 11, ini tertulis 10. Silahkan nanti sampean mencari kesamaan dari kemajuan administrasi pemerintahan, militer, dan politik pada dinasti Abbasiyah yang hingga sekarang digunakan di negara kita Indonesia, beserta nama dan istilahnya. Nanti minimal ada 13 ya kesamaan yang masih digunakan di Indonesia dengan dibuat kolom. Jadi kolom kanan kiri, yang kanan itu adalah dinasti Abbasiyah, kolom kiri adalah di Indonesia. Contohnya di Abbasiyah ada jawatan pos, di Indonesia ada kantor pos dan lain sebagainya. Nanti silakan dicari kesamaannya. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat menjaga kesehatan. Semoga meskipun jadikan madrasah yang barokah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.